dua tokoh Muhammadiyah hari ini, mantan ketum PP, hari ini membuat partai politik praktis. Pak Amin itu pernah terjun dalam politik praktis. Bikin partai baru namanya Partai Umat, diikuti oleh Pak Din juga. Mana sampean melihat fenomena itu? Itu sah-sah saja, silahkan. Oke. Toh mereka tidak menjabat, toh, ya kan? Tapi saya melihat ada tokoh-tokoh lain di samping Pak Din dan Pak Amin. Pesan-pesan sampean as a scientist di Muhammadiyah. Simple, berikan akses untuk mereka yang ingin menuntut ilmu. Gitu. Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Itu nggak hanya 5.000 dokter, itu 100.000 dokter Muhammadiyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini jadi pagi hari yang cerah ya, di hari Sabtu ini kami dari Cangkir Opini kembali menghadirkan salah satu tokoh muda Muhammadiyah sebenarnya. Jadi beliau ini ilmuwan Muhammadiyah, saintis Muhammadiyah. Enggak lah kalau ilmuwan. Ilmuwan Muhammadiyah yang insya Allah akan ngambil doktor tadi, ngobrol-ngobrol di Australia Mas ya. Insya Allah begitu, mudah-mudahan. Ngambil apa tuh topiknya? Itu topiknya populisme, ada syariahnya, tapi syariah di ruang publik dan proses demokratisasi. Agak berat memang. Nah, beliau sekarang dosen di salah satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Malang. Lebih tepatnya di Fakultas Agama Islam ya Mas ya? Ya, betul. Ngajar apa tuh? Dulu jurusannya syariah, itu yang spesifik. Ngajarnya kalau sekarang syariah dan HAM, Syariah dan HAM ya? ya, hukum internasional, kemudian filsafat, dan lain-lain. Mata kuliah berat semua itu kayaknya. Tepatnya mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar. Ya. Jadi pagi hari ini kita mau ngobrolin karena kan beberapa bulan ke depan ini itu kayaknya ada momentum besar di salah satu organisasi terbesar di dunia juga, organisasi masyarakat Muhammadiyah. Akan ada muktamar Muhammadiyah di situ. Yeah. Nah, kemarin saya itu baca tulisan sampean di majalah Matan terkait dengan Islam berkemajuan yang digaungkan oleh Muhammadiyah. Nah, walaupun nanti itu akan dibawa di muktamar nanti narasi besar itu, tapi saya sekilas membaca tulisan sampean yang sampean tulis terkait dengan Islam berkemajuan. Sebenarnya apa narasi Islam berkemajuan yang digaungkan oleh Muhammadiyah itu? Kalau dari kacamata sampean. Kalau ingin tahu dengan bahasa yang lebih sederhana, Muhammadiyah itu ingin ijtihadnya itu bersifat solutif. Ijtihad itu kan orientasi, suatu ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan orientasi atau tujuan menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau menyelesaikan masalahnya itu benar-benar solutif, maka kontribusinya kan besar. Bukan hanya untuk masyarakat, kaum muslimin, tapi juga untuk bangsa dan bahkan kemanusiaan global. Nah, jadi humanisme universal, kemanusiaan global itu. Nah, itulah Islam yang berkemajuan. Ini bahasa yang sederhana. Itu pun masih berat. Karena orang itu sekarang ini perlu berbagai nilai-nilai, konsep-konsep agama yang bukan sekedar membumi, tapi juga menyelesaikan masalah. Gitu. Saya pikir itu. Itu ya Islam. Iya. Sesederhana itu. Dan memang ikhtiar Muhammadiyah itu gimana ya caranya ijtihad yang solutif itu tadi dilakukan secara persisten, secara terus-menerus. Kenapa? Karena masalahnya itu sendiri terus-menerus berubah, berkembang secara dinamis. Mengikuti zaman. Jadi ya ada gium kuno dalam tradisi Islam. Al-Islam itu solih likulli makan wa zaman, senantiasa relevan. Jadi Islam itu senantiasa relevan dalam setiap ruang dan waktu. Masalahnya adalah menjaga relevansinya itu perlu ijtihad. Dan upaya ijtihad itu bukan hal yang sederhana.
namanya juga menyelesaikan masalah kan. Hmm. Menyelesaikan masalah bukan tanpa masalah dong. Berarti kalau misalkan menyelesaikan masalah, saya headline tadi itu, menyelesaikan masalah bukan tanpa masalah, tetapi mungkin ada nanti pasca ijtihad itu menimbulkan masalah yang lain lagi. Ya, asalkan ijtihad itu sendiri bersifat dinamis, terus-menerus diperbarui, up to date, ya kan? Kalau meminjam istilah Profesor Amin Abdullah, seorang intelektual terkemuka di Indonesia, begini menurut beliau, pendekatan terhadap agama itu harus bersifat bukan sekedar multidisipliner, lintas keilmuan biasa, tapi sudah multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Jadi itu sudah sedemikian kompleks dan memerlukan antara ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lain, yang spesifik dengan yang lain, antara ilmu-ilmu seni, ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu terapan, sampai ilmu-ilmu sains, dan bahkan ilmu-ilmu termutakhir masa kini seperti nanosciences, hard sciences, itu semua dipadukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terus-menerus berkembang secara dinamis. Dan nggak sendirian, Betul. ijtihad tidak dilakukan oleh seorang mujtahid sebagai seorang single fighter, ya, petarung yang sendirian, tetapi bersama-sama. Karena kita kan juga punya keterbatasan, keahliannya juga spesifik, tidak menguasai semua hal, tidak tahu semua hal, tidak membaca semua buku. Kenapa nggak kita berkolaborasi? Karena itu ijtihadnya selain interdisipliner juga bersifat bersama-sama, jama'i itu tadi. Atau bisa dibalik, ijtihad jama'i interdisipliner. Itu kayaknya istilah ini ya. Itu nggak baru sebetulnya, yang ngalir gitu aja kan di masyarakat kan. Misalnya ketika COVID-19 merebak di tanah air ya kan. Kan Muhammadiyah mendirikan MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Ya. Lah itu kan nggak hanya orang majelis tarjih atau majelis tabligh yang merumuskan, ya kan? Ijtihad di bidang bagaimana kita membantu upaya menyelesaikan masalah penyebaran COVID-19. Itu perlu para dokter, epidemiolog, para virolog, ahli virus, ahli obat-obatan, ahli ekonomi, ahli dan lain sebagainya. Nah, itu mereka berkumpul menjadi satu, kemudian membicarakan sesuatu dalam rangka menyelesaikan masalah. Itulah ijtihad gitu. Wah, hanya mainan dalil dong. Kulaan hadis dan Al-Qur'an, melegitimasi sesuatu. Nah, itu saya pikir Muhammadiyah tidak seperti itu, tapi jauh lebih serius menyelesaikan masalah yang aktual dan terjadi secara dinamis, berubah-ubah masalahnya. Begini, dalam tradisi Islam itu kita mengenal satu proposisi namanya tanahiyan nusus wa adamu tanahiyal waqa'i. Artinya sebenarnya teks-teks keagamaan itu terbatas jumlahnya. Sementara kejadian atau masalah yang terjadi di hadapan masyarakat, ya, realitas yang terjadi terus-menerus berubah, berkembang secara dinamis. Dan kalau begitu maka tidak mungkin teks yang terbatas menyelesaikan masalah yang terus berkembang. Artinya metode memahami agama secara tekstualis per se, ya kan, only tekstualism itu nggak mungkin menyelesaikan masalah yang sangat kontekstual dan bersifat dinamis. Harus ada upaya kontekstualisasi, harus ada upaya ekstraksi nilai, dan harus ada upaya di samping menemukan nilai juga bagaimana caranya memahami apa yang terjadi saat ini di sini, kekinian dan kedisinian itu tadi, sehingga proses kontekstualisasinya menjadi masuk akal dan tepat, make sense
dan tepat, relevan. Tapi untuk memastikan itu kita perlu upaya intelektual dengan cara mengelaborasi berbagai disiplin ilmu tadi. Kenapa? Karena kalau kita misalnya tahu konsep-konsep Islami, nilai-nilai Islami, tapi kalau kita nggak tahu what has happened, ya kan, apa yang terjadi saat ini, ya kan, ya kita nggak bisa menerapkan itu, menyelesaikan masalah. Jadi kita harus dengan ilmu-ilmu pengetahuan seni, humaniora, ilmu sosial, sains dan seterusnya yang mutakhir itu kita mengetahui what has happened, apa yang terjadi itu. Jadi ini sudah suatu hal yang kompleks. Ya, itu yang dilakukan Muhammad sejauh itu. Ya, dengan berbagai cara. Ya, gitu. Dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Ya, ya kan? Ya. Ya. Muktamar nanti ini kan momentum besar, baik dalam regenerasi maupun nanti menciptakan satu narasi untuk bangsa dan negara. Sebagai ilmuwan yang menggeluti juga di organisasi ini, apa yang harus dilakukan ke depannya? Siapapun yang jadi pimpinan di Muhammadiyah yang jelas dipilih secara musyawarah dan kemudian diambil mufakat dari musyawarah itu, disetujui, dan saya yakin yang dipilih di lingkungan Muhammadiyah adalah mereka yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan amanah. Itu yang penting. Oke, tetapi what next? Apa yang paling krusial di situ? Siapapun yang dipilih sebagai nahkoda Muhammadiyah, itu mereka berkewajiban untuk mengemban risalah pencerahan kemanusiaan. Dan itu berat sekali. Karena yang dibangun itu kalau risalah pencerahan kemanusiaan ya peradaban. Membangun peradaban nggak seperti bagaimana partai-partai memenangkan kursi dong. Iya kan? Nggak seperti para konglomerat mendapatkan uang atau memastikan akumulasi kapital mereka. Tidak. Tapi jauh lebih dari sekedar itu. Dan yang paling penting mereka mesti memihak sekurang-kurangnya dua hal. Pertama adalah keindonesiaan dan yang kedua adalah kemanusiaan semesta. Itu. Kenapa keindonesiaan? Karena ancaman yang paling serius adalah disintegrasi. Dan itu Quran sudah memprediksikan gitu loh. Jangan banyak bertengkar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan bertengkar. Yang kedua, kenapa harus kemanusiaan universal? Ya sebagaimana amanah teologi Al-Ma'un itu yang ditanamkan terus-menerus oleh Yai Haji Ahmad Dahlan, bahwa untuk secara konsisten ya kan memihak kemanusiaan itu adalah hal yang mulia. Nah, jadi dua hal itu mereka harus berpihak kepada dua hal itu, dan saya yakin tanpa saya harus mengatakan mereka harus berpihak, mereka berpihak kepada dua hal itu. Kebangsaan, keindonesiaan, kebinekaan, dan yang kedua adalah kemanusiaan semesta gitu. Dalam konteks keindonesiaan sendiri, apakah perlu ada ijtihad baru di Muhammadiyah terkait dengan politik itu? Ya ada, kan sekarang itu trennya menurut para political scientist ya, para ahli politik terutama mengenai fenomena politik elektoral, pemilu, politik praktis, itu kan begini, sekarang ini partai-partai itu secara formil memerlukan uang, memerlukan pembiayaan. Betul. Tetapi kalau partai-partai itu tidak bisa mandiri, ya kan, secara finansial untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, maka tidak akan pernah berdikari, tidak akan pernah otonom. Betul. Karena tidak otonom, perlu investor toh. Betul. Karena perlu investor, maka ada kontrak khusus dengan para konglomerat itu. Ya. Dan politiknya berarti politik transaksional. Ya. Dengan begitu bagaimana menjalankan demokrasi yang substansial, bagaimana memainkan peran high politik, nggak bisa. Gitu. Jadi ya Muhammadiyah mesti berijtihad dalam rangka mengikis satu fenomena
masa kini dalam politik elektoral yang disebut dengan tren oligarkisme politik itu. Jadi politik hanya ada di tangan segelintir orang aja. Yang siapa itu? Yang pertama yang punya duit, yang kedua yang punya kekuasaan. Selesai di situ. Memang secara teknis itu jauh lebih efektif. Ya. Politik patrimonialisme misalnya dalam tradisi Islam klasik itu efektif sekali dalam memimpin pemerintahan gitu. Tetapi karena kompleksitasnya sudah berubah, ya itu akan jadi masalah. Gitu. Masalahnya adalah di antara mereka sendiri itu kita nggak punya yang disebut dengan namanya king philosopher, ya penguasa, ya orang arif. Itu kita nggak punya. Masalahnya kita punya penguasa, tapi sepertinya masih jauh dari kearifan-kearifan, bukan kearifan pribadi, tapi kearifan sosial. Kearifan kebangsaan. Berarti perlu apa enggak kira-kira Muhammadiyah? Selama ini yang saya dengar itu bahwa Muhammadiyah tidak ikut dalam kontestasi politik praktis, tidak memihak kemana-mana, tetapi Muhammadiyah juga tidak melarang para kadernya untuk melakukan satu politik praktis, untuk terjun dalam dunia politik praktis. Bagi saya melihat itu kan ada satu hal yang terlalu formal bagi saya untuk menjawab tantangan zaman hari ini. Kira-kira Muhammadiyah perlu tidak untuk terjun langsung dalam politik praktis secara kelembagaan mungkin? Oh tidak, jelas tidak. Karena itulah yang Muhammadiyah pada akhirnya bertahan 100 tahun lebih itu karena itu. Karena itu. Lihat Masyumi bubar. Ya. Bukan karena Masyumi nggak bagus, enggak. Tapi itu mengundang berbagai jenis musuh. Pertarungannya jadi berat. Walaupun di satu sisi Muhammadiyah punya basis massa. Ya, tapi kan kita harus ingat cita-cita Muhammadiyah dong. Betul. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang dibangun Muhammadiyah itu masyarakat. Itu bukan sistem politik dan tidak punya ambisi untuk menduduki negara. Emang Muhammadiyah punya kepentingan mengislamkan Indonesia yang sudah sangat islami itu? Enggak juga. Karena itu Muhammadiyah berkontribusi pada proses penyusunan fondasi dasar negara kita, Pancasila. Kader-kader Muhammadiyah itu tampil itu sebagai tokoh yang merumuskan Pancasila itu. Bung Karno itu Muhammadiyah. Bung Karno itu istrinya Bu Fatmawati Muhammadiyah. Iya kan? Bu Mega itu Muhammadiyah mestinya. Mbak Puan itu cucunya adalah Muhammadiyah itu. Aisyah lah. Sekurang-kurangnya darahnya itu darah Muhammadiyah. Tentu nanti kalau semakin sepuh semakin paham bahwa itu nasionalisme Muhammadiyah itu begitu kental. Karena itu ketika merumuskan Pancasila bernuansa Islami, ya kan, kemudian berhasil menghapus 7 kata kontroversial dalam Piagam Jakarta, ya kan? Ki Bagus Hadikusumo, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, yang merelakan bahwa lebih penting, lebih maslahat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih maslahat mengapresiasi prinsip kemanusiaan semesta ketimbang islamisasi formil. Itu akhirnya ya, terumuskanlah sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Itu namanya Darul Ahdi itu kesepakatan bersama itu. Jadi negara Pancasila itu disebut negara konsensus oleh seluruh anak bangsa tanpa melihat latar belakangnya. Agama, suku, ras, warna kulit, bahasa dan seterusnya. Betapa besarnya itu pikiran Muhammadiyah mengenai kebangsaan itu. Berarti tanpa perlu embel-embel politik praktis Muhammadiyah sudah mengindonesia. Sudah mengindonesia. Iya. Saya akan lebih, mungkin ini agak sensitif, tapi saya yakin sampean bisa menjawab ini secara ilmiah. 2 tokoh Muhammadiyah hari ini, mantan ketum PP, hari ini membuat partai politik praktis. Kita tahu dalam sejarah Pak Amin itu pernah terjun dalam politik praktis. Pernah jadi ketua MPR pada waktu itu. Salah satu founding father PAN. Nah, sekarang bikin partai baru namanya Partai Umat, diikuti oleh Pak Din juga.
eh, Pak Din bikin partai apa namanya itu? Saya lupa, tapi ada 2 partai yang dicetuskan atau diciptakan, dibentuk oleh 2 tokoh Muhammadiyah. Yang mereka adalah elit Muhammadiyah, walaupun sekarang mungkin sudah apa namanya, walaupun masih di Muhammadiyah tetapi bikin partai ya. Bagaimana sampean melihat fenomena itu? Ada 2 jenis para tokoh Muhammadiyah. Yang pertama itu masih punya ambisi politik, mereka politisi tentu. Dan sifat politik itu kan adiktif, Thomas. Ya. Iya kan, membuat kita ketagihan. Tapi yang kedua negarawan. Itu. Ya intelektual, ya negarawan. Itu. Oke, menurut sampean mereka adiktif terhadap Politik, politik? tentu, dan itu sah-sah saja, silahkan. Oke. Toh mereka tidak menjabat, toh, ya kan? Tapi saya melihat ada tokoh-tokoh lain di samping Pak Din dan Pak Amin. Tapi saya respect kepada beliau kedua. Nanti akan saya jelaskan argumentasinya. Kenapa saya mendukung, misalnya ya kan? Saya ada tokoh lain dalam Muhammadiyah, yakni yang pertama adalah Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i almarhum. Almarhum. Allahu yarham. Nah, sampai di akhir hayatnya, ia telah membuktikan kenegarawanan yang dimiliki dan pijakan kokohnya terhadap kemanusiaan semesta itu. Yang kedua, Profesor Dr. Haidar Nasir. Ya, memang Pak Haidar ingin apa? Nggak ada keinginannya. Udah cukup dia jadi seorang pimpinan di Muhammadiyah. Ini nggak ingin apa-apa untuk secara politis ya. Tapi untuk Pak Din dan Pak Amin, meskipun punya ghiro dalam politik praktis, bukan berarti mereka tidak baik. Ya kan, Pak Amin itu dikenal sebagai bapak reformasi loh. Betul. Perannya adalah menggulingkan rezim otoritarian Pak Harto itu luar biasa itu. Ya kan? Dan perannya dalam mengamandemen konstitusi, terutama memasukkan deklarasi universal hak asasi manusia dalam undang-undang dasar kita, itu suatu hal yang luar biasa, itu priceless itu. Jadi, dan dia rela meninggalkan jabatan sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya kan? Itu kan artinya kan dari atas kan, ketua pimpinan pusat itu di puncak itu. Betul. Begawan. Dia turun tahta menjadi kesatria. Dari Brahmana ke kesatria. Dan dia mau turun tahta itu demi menyelesaikan masalah kebangsaan. Meskipun tidak selalu sukses. Betul. Ya. Dan meskipun dia akhirnya membaca berbagai strategi dan mengaplikasikan strategi yang ia yakini itu paling efektif. Ya, secara pragmatis. Pak Din sendiri, Pak Din itu kontribusinya besar dalam merumuskan konseptualisasi Darul Ahdi wa Syahadah. Pak Din itu luar biasa, bahkan bilang bahwa alih-alih kita itu melakukan menjaga prinsip yang menjunjung pentingnya tradisi, al-muhafadzah ala qadimi sholli wal ahdu bil jadidil aslah. Pak Din bilang begini, al-muhafadzah ala qadimil aslah wal ijab bil ajdadi sholihah. Bukan memelihara yang baik-baik di masa lalu dan memelihara dan memilih menyeleksi yang baik-baik di masa kini, bukan gitu. Tapi melestarikan yang terbaik dari masa lalu. Apa? Pancasila itu, the common platform itu. Dan kemudian menciptakan yang terbaik di masa kini. Apa? Membangun apa? Ya Darus Syahadah itu. Darus Syahadah, Darul Ahdi wa Syahadah itu sederhananya maknanya Indonesia ini sebagai negara Pancasila, pertama dipandang sebagai satu negara kesepakatan seluruh anak bangsa, lintas agama, lintas iman, lintas suku. Yang kedua, tapi itu nggak cukup. Kenapa? Harus dibangun. Itu namanya Darus Syahadah, Darul Ahdi wa Syahadah. Darus Syahadah itu maknanya adalah kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia bahu-membahu terlibat dalam proses pembangunan bangsa dan negara dalam berbagai aspek. Dengan begitu nanti di masa depan kita akan menjadi saksi. Gusti Allah, ini kami bersaksi bahwa inilah yang kami bangun, bangsa Indonesia. Wah, luar biasa itu. Menarik sebenarnya, Mas.
Karena dua tokoh ini dua tokoh elit di Muhammadiyah. Ya, betul. Dan saya yakin bahwa ini menjadi satu pertanyaan di publik Muhammadiyah itu sendiri juga maupun di masyarakat secara luas, bahwa ada apa dua tokoh ini membuat partai politik praktis. Pertanyaannya adalah apakah ini tidak mempunyai pengaruh di internal Muhammadiyah? Ya berpengaruh sedikit banyak, tapi nggak banyak-banyak kok. Kenapa? Karena pemikiran umat, orientasi politik, ya kan? Ya. Dan selera ya, saya bilang masalah politik ini masalah selera, bervariasi kok. Muhammadiyah di Jakarta, Muhammadiyah di Jogja, Muhammadiyah di Surabaya, Muhammadiyah di Malang, Muhammadiyah di Lamongan, itu beda-beda semua. Beda-beda. Nah, dan Muhammadiyah di Malang misalnya, itu beda-beda lagi. Nah, Muhammadiyah kota dan kabupaten, beda-beda. Di dalam Muhammadiyah kabupaten, beda-beda lagi di dalamnya. Keberbedaan itu indah kalau dikelola secara harmonis, dikelola dengan prinsip kebangsaan yang kokoh. Wa'tasimu bihablillah itu tadi, dan hablillah itu tali Allah, berpegang bersama-sama, ya kan? Dengan tali Allah ini, yang dimaksud tali Allah itu apa saja? Kerelaan, ya kemanusiaan, cinta akan sesama, kesetaraan, keadilan, ya kan? Itu kan tali Allah. Itu, Mas. Jadi kalau memang Pak Din dan Pak Amin punya partai sendiri, ya biasa saja. Itu namanya juga strategi politik, kan. Setelah di PAN tersingkir Pak Amin, ya kan? Atau Pak Din setelah partai-partai yang lalu, atau ikut gerakan populisme Islam, kok nggak berhasil, ya kan? Itu soal pragmatisme politik biasa saja. Asalkan dia tidak menjadi bagian dari pengurus struktural yang aktif di Muhammadiyah. Iya. Apa kira-kira harapan sampean sebagai anak muda Muhammadiyah, kira-kira di muktamar nanti di Solo, Surakarta, sosok ketum seperti apa yang bisa memimpin Muhammadiyah? Ya, yang profetik, gitu. Yang mampu membawa amanah tugas yang begitu berat, ya kan? Itu risalah pencerahan kemanusiaan, dan kemudian mampu memperjuangkan integrasi kebangsaan, keindonesiaan di satu sisi, di sisi lain adalah kemanusiaan semesta. Tadi ya, kemanusiaan semesta. Iya, karena itu di atas prinsip kebangsaan. Itu kemanusiaan itu di atas nasionalisme. Itu jauh lebih tinggi itu. Menurut saya secara pribadi. Sosok Pak Haidar sekarang ini apakah sudah memenuhi kriteria tadi selama beliau memimpin? Pak Haidar orang yang tidak punya ambisi elektoral, ya. Pak Haidar tuh orang yang bersahaja, yang diperjuangkan itu ya dua hal itu tadi. Udah cocok untuk menjadi pemimpin di muktamar nanti, ya kan. Maksud saya kalau dilanjutkan Pak Haidar nggak jadi masalah, kecuali beliau sendiri punya pilihan lain. Kecuali loh ya. Tapi siapapun itu, saya pikir tugas beratnya adalah itu tadi, memihak Indonesia dan memihak kemanusiaan dalam satu waktu secara bersamaan. Itu tugas yang begitu berat. Memang itu tugas mulia, tugas profetik, tugas kenabian itu. Tetapi ya kita nggak punya pilihan lain kecuali melaksanakan tugas itu sehingga ada perubahan-perubahan yang berarti. Sekurang-kurangnya semua itu ditujukan untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah yang dibangun itu masyarakatnya, masyarakat Islam yang sebenar-benar. Saya kira pilihan saya jelas, ya kan. Ya kan. Kalau nggak Pak Haidar ya yang lain. Gampang sekali itu. Kalau nggak Pak Haidar yang lain. Yang lain. Artinya semua elit-elit Muhammadiyah itu punya dua jiwa tadi, jiwa. Nggak semua, tetapi sebaiknya ya? Ini preskripsi aja, resep obat ini. Jadi kalau mau Muhammadiyah bertahan mungkin abad kedua sampai 200 tahun mendatang, ya mesti memihak dua hal itu, kebangsaan, keindonesiaan, dan kemanusiaan semesta.
Selanjutnya apa kira-kira evaluasi besar yang harus dilakukan di internal Muhammadiyah? Yang krisis tuh kaderisasi, ya kan, terutama intelektualisme, ya kan. Jim yang dulu begitu ini gegap gempita itu harus dihidupkan lagi. Nah itu penting banget itu menurut saya. Dan kemudian anak-anak muda, para aktivis IPM, IMM sebaiknya menyebar tidak hanya ke seluruh Nusantara tapi ke seluruh dunia. Sebaiknya belajar di kampus-kampus terbaik di dunia. Lalu setelah pinter pulang tetap menjadi Muhammadiyah dan mengambil peran di berbagai bidang yang digemarinya. Nah, maksud saya itu ya Muhammadiyah around the world itu. Jadi internasionalisasi nggak hanya untuk dakwah, Betul. tapi juga menyebar kader. Dan kalau memungkinkan kader itu duduk di berbagai kampus terbaik di dunia, disebarkan. Nah, begini, saya tahu di lingkungan elit Muhammadiyah, baik itu di Persyarikatan maupun Urtum, ya kan, dan para politisi yang memiliki background Muhammadiyah, mereka satu sama lain punya kepentingan sendiri-sendiri, Betul. ya kan. Dan mereka juga saling kadang-kadang beririsan. Ya, bekerja sama, berkoalisi maupun sebaliknya, bertengkar. Silahkan itu dilakukan untuk kepentingan, silahkan itu sangat manusiawi. Tetapi untuk urusan kader mohon harus loyal. Untuk kader itu kan apalagi kadernya nggak minta duit, kadernya minta beasiswa. Beasiswa itu kan untuk sekolah. Betul. Sekolah itu cari ilmu. Cari ilmu itu jihad fisabilillah. Yang boleh dikasihkan akses. Ini kayaknya pesan sangat tersurat ya. Iya, jadi untuk ada perkara yang itu masih diperdebatkan, ya kan, khilafiyah gitu. Tapi ada perkara yang harus disepakati. Dalam rangka kaderisasi, para elit di Persyarikatan Muhammadiyah, para politisi Muhammadiyah, para saudagar Muhammadiyah, para pimpinan Ortom dan seterusnya mesti loyal, mesti membuka akses seluas-luasnya, sebaik-baiknya itu untuk para generasi mendatang. Kadernya ini harus disupport. Taruh saja kita misalnya sampean, ya kan, Bang, saya ingin kuliah ke Amerika misalnya, baik saya tak biayai. Kalau saya nggak punya uang, tak carikan kolega saya yang punya uang. Pengusaha-pengusaha untuk membiayai berapa ratus juta, berapa miliar. Saya doktorkal, ya kan, sampai PhD. Kuliah di mana? Di Harvard. Baik, saya support misalnya. Yang kader yang pada mulanya bukan apa-apa, tapi kan bisa punya kesempatan untuk menjadi pintar, menjadi hebat, menjadi scholar betulan. Nah, itu kalau pulang ke Muhammadiyah, wah itu jadi kekuatan besar itu. Yang dibangun oleh para nabi, memang itu tulisannya kemanusiaan. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Gitu. Persyarikatan harus concern di situ. Kalau mau investasi, nanti panenannya bisa per dekade dilihat kurvanya itu. Ya kan, karena 200 tahun abad kedua, ya kan sedang berlangsung kan. Itu nanti kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. Sumber daya manusia saya pikir adalah yang terpenting dan yang paling krusial saat ini. Oke. Pertanyaan penutup dari saya. Pesan-pesan sampean as a scientist di Muhammadiyah. Ya saya bukan saintis dong. Bagi saya sudah saintis saya pikir, karena banyak sekali teori ya. Tadi itu banyak sekali teori. Baik untuk para ketua-ketua Ortom di tingkatan pusat maupun untuk persyarikatan secara keseluruhan. Simple, berikan akses untuk mereka yang ingin menuntut ilmu gitu. Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Itu nggak hanya 5.000 dokter, itu 100.000 dokter Muhammadiyah sanggup untuk itu. Ya, kita punya sumber dayanya kalau mau. Itu kan hanya orientasi ini, menggeser orientasi saja itu. Itu urusan yang gampang, itu urusan niat aja. Di atas mereka silakan untuk bertarung sendiri-sendiri, silahkan. Tetapi di bawah dan ke bawah, mengarah ke bawah, ke arah kaderisasi, mereka harus saling bekerja sama, saling menguatkan, saling memberikan akses. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hasnan. Pesannya sangat jelas. Semoga ini didengar oleh para elit-elit Muhammadiyah dan
apapun itu nantinya di muktamar, kita selalu bersama-sama untuk membangun Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ngobrol lagi di lain waktu. Akan kami undang lagi Mas Hasnan dalam membahas isu-isu yang lain lagi. Isu-isu internasional mungkin, apa yang terjadi, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin itu untuk sementara teman-teman sahabat Cangkir Opini. Terima kasih Mas Hasnan sudah hadir pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.